بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبعد. كيف حالكن أمهات؟ Alhamdulillah di khair. الحمد لله. الله يحفظكن جميعا. الحاضرات ثلاث طالبات فقط، لا بأس والحمد لله. ولم تحضر بنور حياتي، إنها استأذنت اليوم، وكذلك أبو إله لم نسمع الخبر من أبو إنها، يسر الله أمورنا جميعا. لعلها تحضر بعد قليل. طيب. آخر ما قرأناه أين وصلنا؟ هل تذكرتن؟ Apakah ibu masih ingat kemarin terakhir sampai mana? Intahayna min ad-dars al-awwal, alaysa kadhalik? Kita sudah menyelesaikan pelajaran pertama kan, Umi? Sudah. Ya. Sudah. وهل بدأنا في الدرس الثاني؟ بدأنا قليلا. Kita sedikit menyinggung membahas pelajaran kedua kemarin. Ya kan Ibu kan? Kalau tidak salah. Kalau tidak salah berarti kan benar, Umi. طيب الدرس الثاني. في هذا الدرس مبحثان. Ada dua poin pembahasan Ibu sekalian. ليس وجواز تقديم خبر إن على اسمها. ليس ini fi'lun naqis, kemudian yang kedua di sana jawazu taqdimi khabar inna ala ismiha. Kita boleh mengawalkan khabar inna dari isemnya. Jadi normalnya kan isem inna dulu baru khabar inna, tapi boleh dibalik, khabarnya baru uh, isemnya. Baik. Laisa. Pertama laisa terlebih dahulu. Lihat. Laisa ini fi'lun. Bukan seperti inna yang kita bahas di pelajaran satu kemarin. Pelajaran pertama kemarin, kita membahas inna dan kawan-kawannya, termasuk la'alla kemarin. Ya kan Ibu ya? Inna. Inna itu huruf. Sedangkan laisa ini fi'lun. Gitu Ibu ya? Laisa ini fi'lun. Fi'lun madin, kata kerja lampau. Karena fi'lun itu kalau berdasarkan waktunya itu terbagi menjadi tiga. Ada fi'lun madhi, itu kata kerja lampau. Ada fi'lun mudhari' untuk menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu bentuknya sama antara kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang, berbeda dengan bahasa Inggris. Apa namanya, future dan present itu bentuknya berbeda kan Ibu nggak? Iya. Kalau dalam bahasa Arab, fi'lun mudhari itu menunjukkan sekarang dan yang akan datang, bentuknya sama. Hanya saja nanti bisa ada tambahan tertentu untuk memastikan apakah ini sekarang atau yang akan datang. Kemudian yang ketiga di sana ada fi'lul amr. Fi'lul amr itu kata perintah. Jadi Ibu ya, bentuknya berbeda. Jadi masing-masing dari fi'lun madhi, fi'lun mudhari, dan fi'lul amr itu masing-masing bentuknya berbeda. Ini sekilas saja. Nanti insya Allah akan kita pelajari lebih lanjut nanti di beberapa bab ke depan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Untuk laisa ini, khusus untuk laisa ini adalah fi'il madhi. Dan dia apa namanya, tidak mempunyai bentuk mudhari dan amr. Jadi sebagian fi'lun itu seperti itu. Fi'lun jamid istilahnya. Jadi tasrifnya tidak lengkap. Jadi tidak bisa ditasrif, perubahan-perubahan itu tidak bisa. Laisa ini hanya ada bentuk madhi saja. Begitu Ibu ya? Di sini ada keterangan fi'lun madhin naqis. Naqis itu maksudnya bagaimana? Fi'lun madhin naqis itu, fi'lun naqis itu membutuhkan khobar mansub. Itu sebenarnya kalau dijelaskan di kitab-kitab nahwu seperti itu. Maksudnya fi'lun naqis itu adalah fi'lun yang membutuhkan khobar mansub. Tapi maksudnya lebih simpelnya bagaimana?
fi'lun naqis ini sebenarnya mirip seperti inna kemarin, hanya saja beda pengaruhnya. Jadi laisa dan kawan-kawannya itu diterapkan pada jumlah ismiyah. Kemarin kita membahas inna. Inna itu diterapkan pada jumlah ismiyah. Ya kan Ibu ya? Misalkan al-mudarrisu jadidun kemarin. Ya kan Ibu ya? Al-mudarrisu jadidun ini jumlah ismiyah. Al-mudarrisu mubtada, jadidun khobar. Ya atau ya? Iya. Inna itu diterapkan pada jumlah ismiyah seperti itu. Innal mudarrisa jadidun. Laisa itu juga diterapkan pada jumlah ismiyah. Hanya saja pengaruhnya berbeda dengan inna. Bagaimana pengaruhnya? Kalau inna kemarin, yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Inna itu menasobkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Ya atau ya, mas sekalian? Iya. Naam, inna itu menasobkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Makanya tadi contohnya al-mudarrisu jadidun, aslinya marfu semuanya. Al-mudarrisu jadidun. Kalau kita tambah inna jadi innal mudarrisa. Jadi mansub. Jadidunnya tetap marfu. Ya atau ya? Iya. Kalau laisa ini sebaliknya, kebalikannya dari inna. Kalau laisa itu yarfa'ul isma wa yansibul khabar, merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Jadi yang mansub dengan inna, mansub karena apa? Mansub dengan laisa atau mansub karena laisa itu bukan ism laisanya, tapi khobaru laisa yang mansub. Bingung tidak umat sekalian? Nangdur al misal, kita lihat contohnya umat sekalian karena ba'di. Al-babu mughlaqun. Al-babu Al-babu mughlaqun. طيب الباب مغلق ما معنى؟ Pintunya tertutup. yang tertutup. Pintu ini tertutup gitu kan. طيب الباب مغلق ini jumlah ismiyah ya atau ya? Naam, al-babu kal mubtada sebagai mubtada wa mughlaqun kal khabar sebagai khabarnya. Ya atau ya? Keduanya marfu. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Ini kalau misalkan seandainya kita tambahkan inna seperti pelajaran pertama kemarin, maka jadi bagaimana? Innal baba mughlaqun. Baba. Innal baba. Mubtadanya jadi ismu inna, mansub ya kan Ibu ya? Naam. Innal baba mughlaqun itu jadi khabaru inna marfu. Tapi di sini kalau kita tambahkan laisa bagaimana? Maka yang mansub itu bukan albabnya, tapi mughlaqunnya. Jadi bagaimana mas sekalian? Karena ba'di. Laisal babu mughlaqan. Laisal babu mughlaqun. Nampak Ibu ya perubahannya dari al-babu mughlaqan jadi laisal babu mughlaqan. Ya kan Ibu ya? Baik. Kita lihat di sana laisa itu i'rabnya. Laisa itu adalah fi'lun madin naqis tadi. Kemudian baik. Fi'lun madin naqis. Makna laisa itu apa sebenarnya? Bukan. Bukan atau tidak. Gitu kan? Bukan atau tidak. Baik. Tapi jangan bilang yang bukan-bukan atau yang tidak-tidak. Baik. Laisa al-babu. Al-babu yang sebelumnya mubtada tadi menjadi ismu laisa. Ya, jadi ismu laisa dan ismu laisa itu selalu marfu. Dan di sana kita lihat tandanya dhammah ya kan Ibu ya? Al-babu tetap al-babu. Laisa al-babu. Seandainya ini inna maka innal baba. Tapi ini laisa, laisa al-babu. Ya kan Ibu ya? Ibu tidak memahami sekalian? Tidak Ustaz. Baik. Thumma mughlaqan ini bukan menjadi khabar dari mubtada tapi menjadi khabaru laisa. Khabaru laisa itu selalu mansub. Makanya di sana mughlaqan tanda terakhirnya di sana fathah. Ya kan Ibu? Iya. Baik. Bingung tidak Mas sekalian? Hal min soalan? Ada pertanyaan? Kedudukannya sih tidak berubah ya Ustadz, cuman tandanya aja ya Ustadz ya. Kalau di laisa kan baba. Kalau ini al-babu gitu kalau, ya. Kalau inna innal baba. Iya. Mughlaqun. Kalau Iya. ini yang mansub khabarnya.
Jadi Ya, marfu kalau di khabarnya. i'rab, kalau di i'rab kedudukannya kan aslinya itu mubtada dan khobar, ya kan, Mam? Tapi ketika ditambah laisa, maka bukan mubtada khobar lagi namanya, tapi Ya, ismu laisa dan ismu khobaru laisa laisa. Mirip khabar seperti laisa. inna kemarin, ya kan Ibu ya? Mirip seperti Sama. inna kemarin. Jadi ismu inna dan khobaru inna. Hanya saja pengaruh i'rabnya berbeda. Kalau inna itu yang dinasabkan adalah isemnya, yaitu ismu inna. Tapi kalau laisa yang dinasabkan adalah khobarnya, khobaru laisa. Gitu ya, Bu ya? Hal min soal? واضح وهات أهلا وسهلا بو إنده كيف حالك يا بو إنده Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah Oh iya. sehat sehat Om semuanya juga sehat keluarga Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah kemarin saya sempat mampir di Pulau Asem loh Oh iya. Ya mampir sama saya. dan saya cuma sebentar banget kemarin Om nggak Ada sampai Ustaz 24 Bagas. jam di Jakarta Om bagaimana Om? Ada Ustaz Bagas di Pulau Asam ya, Ustaz? Betul kan saya itu hari nyampe di rumah Tafid RT Aji Al Jazari itu sekitar hari hari malam malam Sabtu jam 12 lah hampir jam 12 lah di Oh, rumah udah Tafid. malam. Oh, malam. Betul. Kemudian hari Sabtunya itu kita alhamdulillah kumpul teman-teman datang termasuk Ustaz Syafiq. Di sana kan ada sudah ada Ustaz Bagas, Ustaz Taki. Saya Oh iya. bareng dari Bogor itu bareng dengan Ustaz Faisal. Oh Kemudian iya. datang juga Ustaz Syafiq. Alhamdulillah. Ya. Terus semuanya kan Ustaz dapat semuanya ngajar. salam Ustaz dari Pak Daniel, Ustaz. Udah tahu saya. Oh, Oh, Masya Allah. tapi Alaiki wa alaihi salam. Sudah ketemu Om, Pak Dani. ketemu ya. Beliau yang saya ceritakan dulu beliau mualaf itu kan. Beliau mualaf Iya. keluarganya pendeta semua. Alhamdulillah. Dan kemudian sempat juga datang Ustaz Muhammad Ridho. Ustaz Muhammad Ridho itu ngajar di Talapi, ngajar Al-Quran. Nah, Alhamdulillah. Jadi kita kumpul lah. Kita sudah lama nggak duduk bareng. Alhamdulillah kita bisa kumpul kemarin. Itu sempat rapat juga, alhamdulillah kan. Sempat rapat sampai jam dari pagi sampai jam sekitar jam 9. Gitu. Kemudian kemarin itu sekitar jam setengah 11 kita berangkat ke rumahnya Bu Dewi. Bu Dewi ini kelasnya Ustadz Faisal, angkatan pertama, Kubaro. Rumahnya juga tidak jauh dari sana, sekitar Rawamangun sana. Karena kita datang ke sana karena sebelumnya itu Bu Dewi dan suami beliau itu apa sih itu menawarkan ada tanah milik keluarga yang mau diwakafkan gitu. Oh, di daerah mana, Ustaz? Daerah Serpong, daerah Serpong ya perbatasan lah antara Bogor Tangerang itu dekat BSD agak ke selatan di sana ada tanah. Dan beliau bilang mau diwakafkan terserah nanti kalau sudah diwakafkan terserah mau buat apa saja eh, nggak mau ikut cawe-cawe gitu kata beliau seperti itu ya Iya. alhamdulillah dan kemarin kita kita lihat dari map itu kita belum datang ke sana sih kita lihat dari map satelit dan gambarnya seperti apa dan mungkin untuk rencana awal ini kita mau buat masjid di sana karena masjidnya jauh-jauh di sekitar sana jauh kan jadi insya Allah mungkin akan kita buat masjid. Baik. Sebenarnya ada beberapa opsi kalau mau bikin apa itu tapi untuk saat ini yang cocok kepikiran di sana insya Allah masjid nanti kalau untuk yang lain-lain semoga Allah berikan kemudahan bisa bersama. Baik. Dan itu sampai mungkin sekitar jam 12 kemudian saya langsung ke Manggarai ya. Ke Manggarai itu udah azan zuhur, sholat dulu. Terus habis itu langsung jalan lagi naik kereta ke Bogor. Mampir ke rumahnya Ustaz Faisal. Habis itu sore itu langsung perjalanan lagi ke sini saya dengan teman-teman. Ya cuma sebentar sekali.
Ya, afwan, saya tidak mengkabari dan nggak mampir. Kalau kalau saya mengkabari nanti pasti suruh mampir. Kalau suruh mampir nggak ada waktunya saya. Iya, Ustaz. Allah. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Kalau ada kesempatan lagi mungkin ibu-ibu sekalian mau kumpul gitu, kopdar gitu. Kopdar. Di Surabaya, Ya Ustaz. Allah, ke Surabaya Oh, luar biasa. Bu Ida di Surabaya. Iya, Allah. Ustaz. Semoga Allah akan kemudian bisa bertemu. Iya. Astagfirullah. Baik, hal min soal ada pertanyaan bagaimana? Bingung tidak ini? Jadi kalau kebalikannya lah, yang penting kebalikannya dari inna kemarin. Kalau kemarin kita paham inna, insya Allah ini lebih mudah. Gitu kan ibu ya? Insya Allah, Ustaz. Baik. Tidak ada pertanyaan, Wahab? Nggak ada, Ustaz. Baik. Jika la yujad, di sini ada kekhususan untuk laisa ini atau khobarnya, khobar laisa. Khobar laisa itu aslinya mansub, ini kan ibu ya? Di sini contohnya mughlaqan. Khobar laisa itu aslinya mansub. Tapi bisa kita tambahkan huruf jar ba sebelumnya. Jadi di sana jarna ba'di. Misal, laisal babu bimughlaqin. Laisal Bab bab bimughlaqin. lakin Ma makna laisal babu bimughlaqin? Pintunya itu Tidak tertutup. tidak tertutup. Lalu bedanya apa dengan laisal babu mughlaqan? Kan tandanya beda, Ustaz. Ya, dari segi makna ada tidak bedanya? Oke. Bimughlaqan. Jelas, lebih jelas ya kalau pakai bi itu kayaknya pintu mana yang Allah tidak alaik, pertama tertutup. begini Om. Kalau laisal babu mughlaqan tadi kan ini untuk menafikan kan ya, laisa itu. Jadi pintunya tidak tertutup gitu. Fungsi dari tambahan di sini adalah litaukid, untuk penegasan Ibu sekalian. Jadi khobaru laisa itu boleh kita tambahkan di yang fungsinya untuk penegasan makna. Jadi kalau kita terjemahkan mungkin di sini ada penegasan. Jadi laisal babu bimughlaqin, pintunya benar-benar tidak tertutup. Gitu Ibu ya? Oh iya. Itu dari segi makna. Kalau dari segi Arab kita lihat umat sekalian di sana untuk laisal babu ini tidak ada masalah di sana. Laisanya di sana fi'lun madin naqis seperti sebelumnya. Kemudian al-babu itu ismu laisa marfu'. Alamat raf'ihi dhammah, tanda rafa'nya dhammah. Ya kan Ibu ya? Ya. Kemudian bimughlaqin ini bagaimana? Bi-nya sebagai apa? Bi-nya sebagai apa? Ba ini di sini adalah ba zaidah, huruf tambahan yang tidak mempunyai kedudukan i'rab. Fungsinya apa? Li taukidil ma'na. Di bukunya ibu-ibu sana juga ada kan? Di sana ada panah ke bawah di sana. Di seperti layar seperti ini. Ba di sini adalah ba zaidah. Zaidah itu tambahan maksudnya itu sekalian. Ba zaidah. Ini huruf ba tambahan, huruf tambahan. Maksudnya huruf tambahan itu bagaimana? Tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Gitu Ibu ya, dalam rangkaian kata. Jadi huruf tambahan itu meskipun kalau dihilangkan, kalau tidak ada, kalimatnya sudah sempurna. Seperti laisal babu mughlaqan, kalimatnya sudah sempurna, tidak ada baknya, ya kan Ibu ya? Ustaz, tolong ulangi Ustaz, yang ba zaidatu litaukidil makna maksudnya ba tambahan. Nah, ini adalah ba zaidah. Maksudnya zaidah itu adalah tambahan. Maksudnya huruf-huruf tambahan. Kadang itu kita kalau membaca suatu jumlah, susunan kalimat, terkadang di sana ada huruf tambahan atau harfun zaid. Kalau di sini ba, huruf tambahan, ba zaidah. Huruf tambahan itu maksudnya bagaimana? Seandainya kita hilangkan huruf tambahan itu, maka kalimatnya masih sempurna. Tidak ada pengaruhnya. Kalimatnya masih sempurna. Dan karena kalau misalkan tidak ada kalimatnya sudah sempurna, maka ba ini atau huruf-huruf tambahan itu memang tidak mempunyai kedudukan dalam suatu susunan kalimat.
Dia hanya sebagai tambahan, sisipan saja. Gitu ya, Ibu ya. Oke, Muhammad, untuk maksudnya dari bak zaidah, bak tambahan ini. Bingung tidak, Mas sekalian? Maksudnya litaukidil makna itu dia tidak Oh, mempunyai makna khusus n- gitu, Ustaz. bukan. Saya baru membahas bak zaidahnya. Kenapa kok disebut zaidah? Karena dia Ya, adalah tambahan ya. yang Tambahan. bukan Ya, rangkaian utama. Kalau misalkan dihilangkan pun juga tidak masalah. Gitu ya, Bu ya? ya. Tapi fungsinya pasti ada fungsinya. Zaidah itu fungsinya biasanya seringkali harfun zaid, huruf tambahan itu litaukidil makna. Itu fungsinya kebanyakan demikian. Litaukidil makna ini fungsinya. Taukid itu apa, Ibu-ibu sekalian? Taukid itu adalah penegasan. Maknanya taukid itu penegasan. Fungsinya untuk menegaskan makna. Makanya tadi secara makna kalau diterjemahkan berbeda antara laisal babu mughlaqan dan laisal babu bimughlaqin. Ya kan Ibu ya? Karena bi ini fungsinya untuk penegasan makna. Wadih wahad. Bingung tidak Mas sekalian? Diulang, Ustaz. Jadi yang laisa babu muglakon itu artinya apa, Ustaz? Pintu Bedanya, beda ini artinya. tidak tertutup. Ya, hanya beda kalau dengan bi itu berarti lebih ditegaskan gitu. Bedanya hanya itu saja. Kalau laisal babu mughlaqan, pintu ini tidak tertutup. Pintunya tidak tertutup. Kalau laisal babu bimughlaqin, pintunya benar-benar tidak tertutup. Gitu kan? Ada penegasan di sini. Ya, Ustaz. Ya. Gitu ya, Bu ya. Dari kedudukannya dalam i'rab sudah jelas bi itu tidak mempunyai kedudukan i'rab, dia harfun zaid. Kemudian kalau dari segi makna ini menegaskan makna, ya kan Ibu ya? Kemudian sekarang dari segi pengaruh i'rabnya. Bi itu termasuk huruf apa Mas sekalian? Bi itu termasuk huruf jar. Sebagaimana mungkin kita pernah menemukannya di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya kan Ibu ya? Di semester 2 atau semester 1. Baik. Bi itu harful jar. Berarti secara zahir bi itu menjadikan isim setelahnya majrur. Ya jurru man ba'dahu. Ya kan Ibu ya? Majrurkan. Ya atau ya? Nah, Makanya di sana jadinya bimughlaqin. Jadinya tanda huruf terakhirnya kasroh. Begitu kan Ibu ya? ya, Ustaz. Lalu bagaimana? Ini kan di sana digarisbawahi katanya itu khobaru laisa. Katanya khobaru laisa tadi harus mansub. Lalu bagaimana ini Ibu sekalian? Maka sebenarnya mughlaqin coba diperhatikan sekalian di sini karena ini agak memang perlu diperhatikan. Di sini mughlaqin yang ada tambahan bi-nya sebelumnya, ini mughlaqin ini sebenarnya adalah khobaru laisa, ya atau ya? Nah, Dan normalnya khobaru laisa itu harusnya mansub seperti di atasnya tadi mughlaqan. Tapi karena ada bi, maka jadinya secara zahir itu majrur. Tapi sebenarnya itu secara kedudukan dia mansub. Jadi biasanya kalau di i'rab itu kita bilang mughlaqin itu khobaru laisa majrurun lafdhan, majrur secara lafaz wa mansubun mahallan, tapi secara kedudukannya mansub. Sebentar Ustadz, saya catat dulu. Apa? Jadi mughlaqin di sini, mughlaqin itu khobaru laisa. Jelas kan Ibu ya? Khobaru laisa ini khobar dari laisa. Majrurun lafdhan, secara lafaz dia majrur karena ada bi sebelumnya. Ya atau ya? Tapi mansubun mahallan. Mansubun mahallan secara kedudukan dia mansub. Karena khobaru laisa aslinya memang mansub harusnya. Ya kan Ibu ya? Jadi khobaru laisa majrurun lafdhan wa mansubun mahallan. Secara lafaz majrur, secara kedudukan mansub ya. Betul. Secara lafaz majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Kalau secara kedudukan dia khobaru laisa, maka harusnya mansub. Begitu ya, Ibu ya?
واضح ومحل Oh, dia Ustaz. افتح الله أن يكون جميعا الحمد لله هل من سؤال ada yang bingung wahai sekalian mungkin bisa ditanyakan tafadhal dengan soal halo yang paling rapi pulang duluan ya kok nggak ada suara ini Nasallahu warana Laisa ladaikunna soal tidak ada pertanyaan wahai sekalian baik in kana laisa ladaikunna soal wahai sekalian ini tadi kita di awal kita sampaikan bahwasanya laisa ini adalah fi'lun ya kan Ibu ya fi'lun madhin ya atau ya bukan harf seperti inna kalau inna harf tapi ini fi'lun kalau fi'lun maka bisa ditasrif Ibu sekalian maksudnya bisa ditasrif bagaimana seperti dulu kita hafal kataba menulis kataba katabu bisa berubah kalau misalkan domirnya pelakunya berubah ya kan Ibu ya jadi kataba katabu katabat katabata katabana nah, seperti itu kan Ibu ya maka laisa ini juga bisa seperti itu Mas sekalian bagaimana dia halaman berikutnya Mas sekalian di sana ada di sana tapi huma dan antuma tidak ada di sana. Mungkin insya Allah akan saya kirimkan yang ada mutananya biar lebih urutannya lebih mudah. Seperti kita menghafal katabu dulu Ibu ya. Di sini di sana ada laisa, laisu, laisat. Laisa taliban. Huwa laisa taliban. Hum laisu kullaban. Hiya laisat talibatan. Hunna lasna talibatin. Taib. Ini kalau diurutkan ada humanya maka laisa laisu laisat laisata lasna gitu kan Ibu ya persis seperti katabu katabat katabata katabana masih ingat kan Ibu ya untuk mukhatab anta antuma antum nah, ini di sini juga tidak ada antumanya di sini anta lasta taliban kamu bukan seorang siswa gitu. Anta lasta taliban antum lastum tullaban anti lasti talibatan antunna lastunna talibatin baik di sini kalau ada antuma maka urutannya seperti biasa berarti lasta lastuma lastum lasti lastuma lastunna gitu ya Bu ya kemudian ana lastu taliban atau lastu talibatan nahnu lasna tullaban atau lasna talibatin rahmanakum jami'an bingung tidak Mas sekalian? Ini perubahannya persis seperti tasrifnya atau perubahannya fi'il madhi yang kita hafalkan dulu. Jadi insya Allah nanti saya kirimkan di grup supaya lebih mudah untuk menghafalkannya. Ini laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Gitu Bu ya. Nanti insya Allah saya kirimkan dan dihafal Ibu ya, biar lebih mudah. Karena kalau nggak dihafal nanti biasanya lebih sulit malah kalau nggak dihafal. Jadi dihafal supaya semoga Allah memberikan kemudahan. Gitu Ibu ya. Baik. Berikutnya wahai sekalian, kalau misalkan ditasrif seperti ini, kalau kedudukan dari dhamir kan di sini laisa laisu ada tambahan-tambahan di akhirnya itu sebagai dhamir sebagai kata ganti ya kan Ibu ya ada alif itu aliful isnain perubahan dari huma laisa itu alifnya itu dhamir kemudian laisu ada wawunya wawu itu dhamir perubahan dari hum ya kan Ibu ya dhamir ini kalau misalkan jumlahnya adalah jumlah fi'liyah itu biasanya sebagai fa'ilnya sebagai pelakunya subjeknya. Tapi kalau di sini dhamir ini sebagai ismu laisanya Ibu sekalian. Jadi mirip seperti kemarin Ibu sekalian di pelajaran pertama
Ismu inna itu bisa berupa dhamir. Jadi innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna. Ya kan Ibu ya? Ah, Ismu inna itu bisa berupa dhamir. Maka ismu laisa itu juga bisa berupa dhamir. Maka kalau misalkan ismu laisa berupa dhamir, maka seperti ini bentuknya. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Begitu ya, Bu ya? Jadi dhamir itu sebagai ismu laisa, sedangkan di sana kata berikutnya taliban, tullaban, atau taliban, talibaini, tullaban, talibatan, dan seterusnya yang mansub-mansub di akhirnya itu sebagai khobaru laisa. Waalaikumsalam. Jadi mirip seperti inna kemarin. Ismu inna bisa berupa dhamir, maka ismu laisa juga bisa berupa dhamir. Tapi bentuk domirnya beda, Ustaz. Naam, bentuk domirnya berbeda karena kondisi i'rabnya juga berbeda. Ismu laisa itu dalam kondisi nasab. Ismu laisa itu mansub, ya kan Ibu ya? Ismu inna itu mansub, ya kan Ibu ya? hmm. Kalau ismu inna mansub, makanya menggunakan domir yang bentuknya bisa digunakan dalam keadaan nasab. Jadi innahu, innahuma, innahum. Sedangkan di sini ismu laisa itu marfu, maka hanya bisa menggunakan bentuk domir yang bisa digunakan dalam keadaan rafa. Seperti ini, bersambung seperti fi'lun. Misalnya laisa, 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 aliful isnain, wawul jama'ah, nunun niswah, seperti itu. Tak mukhatab, dan seterusnya. Allah itu misalnya. Atau kalau misalkan bingung nanti yang penting dihafal dulu lah, gitu ya. Assalamualaikum. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Yang tolibatin itu Ustaz. Yang talibatin. Ini sebenarnya pada saatnya akan ada pembahasannya. Insya Allah. Tapi begini Om, talibatin ini adalah jamak mu'annats salim yang pernah kita bahas dan pelajari di semester 2 kemarin. Ya kan Ibu ya? Maksudnya talibatun jadi talibat. Ya kan Ibu ya? Ini jamak mu'annats salim. Jamak mu'annats salim itu tidak bisa ditandai fathah. Hanya bisa dhammah atau kasroh saja. Maka saat mansub itu tanda nasabnya diwakili kasroh. Ya, karena tidak bisa fathah, hanya bisa dhammah atau kasroh saja. Maka saat mansub tanda nasabnya diwakili kasroh, bukan fathah. Makanya di sini tharibatin, bukan tharibatan, tapi tharibatin. Karena memang jamak muannats salim itu tidak bisa ditandai fathah akhirannya. Begitu Ibu ya? Halo? Ya, Ustaz. Bingung tidak? Om? Nggak bingung ya, insya Allah. Tapi untuk domir tertentu aja ya Ustadz ya. Bagaimana Om? Yang tolibatin itu ya untuk guna terus Ya, talibatin guna. itu kan memang jamak muannats Om ya, Iya. jamak muannats salim. Jadi ya kalau misalkan terkait dengan jamak muannats salim maka bentuknya jamak juga. Terkait dengan jamak muannats maka bentuknya jamak muannats salim. Kalau di sana kan hiya berarti satu orang, berarti talibah. Iya. Kalau huwa satu orang, mudzakkar, talib. Mungkin ya. Kalau talib itu mufrad mudzakkar. Kalau jamak mudzakarnya tullab. Kalau mufrad muannats jadi talibah. Kalau jamak muannats jadi talibat, gitu kan ya. Maka sesuai dengan jumlahnya. Kalau memang hunna itu yang menunjukkan jamak muannats. Kemudian juga antunna yang merupakan dhamir jamak muannats. Selainnya bukan jamak muannats, ya kan, ya? Maka sesuai. Jadi sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Kalau mufrad mudzakar ya mufrad mudzakar, kalau musanna ya musanna, kalau jamak ya jamak. Tapi kalau yang ditanyakan Bu Ida tadi, yang tanya Bu Ida tadi, Om?
Kalau yang ditanyakan Bu Ida tadi kan khalidatin, ini kok kasroh sendiri tandanya. Padahal harusnya kan Iya. mansub. Yang lain semuanya mansub tandanya fathah, normal gitu. Ini kok kasroh sendiri khalidatin, bukan fathah. Itu yang ditanyakan Bu Ida. Maka memang begini Om, tanda i'rab itu ada tanda i'rab utama yang kalau marfu tandanya dhammah, kalau majrur tandanya kasroh, kalau mansub tandanya fathah. Itu tiga itu adalah tanda utama. Tanda utama yang asli itu adalah demikian. Yang asal itu aslinya demikian. Jadi kalau marfu tandanya dhammah, kalau majrur kasroh, kalau mansub fathah. Tapi ada beberapa kata yang tidak bisa ditandai dengan tanda i'rab utama. Kalau misalkan ada kata yang tidak bisa ditandai dengan tanda i'rab utama, maka menggunakan alamah far'iyah, tanda i'rab cabang yang mewakili tanda i'rab utama. Nah, di antaranya ini tadi apa namanya? Jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu tidak bisa ditandai fathah akhirannya. Maka kalau mansub nggak bisa fathah kan? Maka diwakili kasroh tandanya. Gitu Ibu ya. Mirip juga seperti kemarin ketika di akhir semester 2 kita membahas tentang mamnu' minas sharf. Mamnu' minas sharf itu tidak bisa dikasroh ya kan Ibu ya? Iya. Tidak bisa ditandai kasroh akhirannya. Maka bagaimana? Kalau majrur maka tanda jarnya adalah fathah. Fathah itu mewakili kasroh yang nggak bisa itu tadi. Ya kan Ibu ya? Iya. Balikan berarti. Kebalikannya dari mamnu' minas sharf Om ya. Dihafal. Bagaimana Om? Harus dihafal. Dihafal. Ya nggak harus betul-betul dipaksakan dihafal sih Om, tapi semoga Allah memberikan kemudahan. Kadang itu karena sering diulang itu jadi hafal Om. Ya sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita ingat kalau jamak muannats salim itu kalau mansub tandanya kasroh gitu ya. Muannats salim kasroh. Kalau mansub tandanya kasroh, nggak bisa di fathah tandanya kasroh. Ya sallallahu alaihi wasallam. Soal akhar Om Had, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. Tidak ada pertanyaan Om Had sekalian? Sudah Ustaz. طيب إن كان لا يوجد فنستمر الصفحة بعدها. جواز تقديم خبر إن على اسمها. Kondisi kita diperbolehkan, jawaz itu dari kata jaiz, jaza yajuzu artinya boleh. Takdim itu dari kata qaddama yuqaddimu, takdim artinya mengawalkan, mendahulukan. Jadi kondisi di mana kita boleh mengawalkan khobar inna dari isemnya. Normalnya umat sekalian, seperti halnya dalam jumlah ismiyah itu mubtada dulu baru khobar, ya kan Ibu ya? Normalnya mubtada dulu baru khobar, ya atau ya? Iya. Tapi kita boleh membaliknya, khobar dulu baru mubtada. Misalkan Khalidun fil masjidi, Khalidun ini mubtada, fil masjidi khobarnya, ya atau ya? Iya. Boleh kita membaliknya jadi fil masjidi Khalidun. Itu kan dasarnya jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Dan kita tahu bahwasanya inna itu penerapannya pada jumlah ismiyah, ya kan Ibu ya? Kalau mubtada dan khobar itu boleh dibalik seperti itu, maka ismu inna dan khobaru inna juga urutannya boleh dibalik. Khobarnya dulu baru ism innanya. Gitu Ibu ya? Sekilas seperti itu. Nangdur hana karena ba'di. Inna li thalatha akhawatin. Inna li salasa akhawatin. طيب ما معنى إن لي ثلاثة أخوات؟ Sesungguhnya Saya memiliki saya memiliki tiga anak perempuan. Saudari. Tiga saudari. Sebenarnya kalau diterjemahkan itu yang paling bagus itu sesungguhnya saya hanya punya 3 saudari.
Loh, Nah, hanyanya mana? Misalkan ada yang tanya, Ustaz, kok ada hanyanya? Hanyanya mana kata yang artinya hanya? Tidak ada. Tapi di sini karena hanya di sini muncul terjemahannya karena rangkaian yang dibalik. Jadi aslinya normalnya apa? Di sini inna li thalatha akhwatin. Normalnya inna thalatha akhwatin li. Karena inna ini seperti kita pelajari sebelumnya, inna adalah harfun nasbin. Ya kan Ibu ya? nasab. Harfun nasbin atau taukid, huruf yang menasobkan dan untuk menegaskan makna. Kemudian li ini jar dan majrur. Ya kan Ibu ya? Li harfu lamnya itu huruf jar, kemudian iya-nya adalah dhamir sebagai majrurnya. Ya atau ya? Ya. Jar majrur. Jar majrur itu biasanya sebagai khobar, ya kan Ibu ya? Seperti contoh saya tadi. eh, Khalidun fil masjidi. Kita balik jadi fil masjidi Khalidun. Fil masjidi itu jar majrur. Jar majrur itu jadi khobar, nggak mungkin jadi mubtada. Ya kan Ibu ya? Bingung tidak Mas sekalian? Halo? Li ini khobar. Pasti khobar. Nggak mungkin ismu inna nggak mungkin. Gitu Ibu ya? Kenapa nggak mungkin? Karena ismu inna itu seperti mubtada Ibu sekalian. Aslinya kan mubtada. Mubtada itu nggak mungkin jar majrur. Mubtada itu harus berupa isem kan dulu kita pelajari. Ya kan Ibu ya? Isem ma'rifah. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Ah, maka li ini pasti bukan ismu inna, tapi khobaru inna muqaddam. Khobaru inna yang diawalkan. Bingung tidak mas sekalian? Li ini adalah khobaru inna yang diawalkan. Obat. Khobaru inna muqaddam. Halo? Iya, Ustaz. Untuk li ini bingung tidak Om? Tidak Om ya? Mudah-mudahan tidak Jadi bingung. akhwatinnya makanya jadi majrur ya Ustaz ya. Majrur Bukan, duluan. tunggu dulu. Tunggu dulu. Enggak. Jangan langsung ke belakang dulu. Li ini insya Allah tidak bingung ya? Yang penting ini khobaru inna yang diawalkan. Kemudian salasa ini adalah ismu inna muakhor, ismu inna yang diakhirkan. Makanya salasa di sana mansub, tandanya fathah. Ya kan Ibu ya? Bukan salasu, tapi salasa. Kalau seandainya kalau salas di sini adalah khobaru inna, maka khobaru inna itu marfu. Tapi ini salasa, ini ismu inna muqaddam, ismu inna yang diawalkan. Kemudian selain sebagai ismu inna yang ismu inna yang diakhirkan. Saya tadi bilang diawalkan. Iya. Ismu inna yang diakhirkan, itu. Ismu inna yang diakhirkan. Normalnya kan ismnya dulu baru khobarnya. Tapi ini ismnya diakhirkan. Ya kan Ibu ya? Iya. Dan dia sebagai mudhaf. Kemudian akhwatin sebagai mudhafun ilaih. Makanya majrur akhwatin ini majrur karena sebagai mudhafun ilaih Ibu sekalian. Kok mudhafun ilaih? Mungkin kita ingat-ingat kemarin di semester 2 kita mempelajari bilangan kan Ibu ya? A'dad. Iya. Dari 10 dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10. Dan kita tahu bilangan 3 sampai 10 itu rangkaiannya idhofah. Bilangannya sebagai mudhaf dan ma'dudnya sebagai mudhafun ilaih. Ya kan Ibu ya? Ya. Allah alaikuna jami'an. Baik. Ini kalau rangkaian normalnya urutan normalnya itu inna thalatha akhwatin li. Ini normalnya demikian. Inna thalatha akhwatin li. Kalau urutan normalnya inna dulu harfun nasbin, kemudian ismu inna itu thalatha, ismu inna wa huwa mudhaf, akhwatin mudhafun ilaih, kemudian baru terakhir khobaru inna li. Itu urutan normalnya. Inna, ismu inna, khobaru inna. Tapi di sini dibalik dan itu boleh. Khobarnya diawalkan dari innali salasa akhwatin. Yang menjadi perlu diperhatikan Mas sekalian, yang perlu diperhatikan di sana ismu inna meskipun diakhirkan maka tetap namanya ismu inna itu harus selalu mansub.
Gitu ya, Bu ya? Ismu inna meskipun diakhirkan, maka harus tetap mansub. Wadih Mahat? Halo? Dicerna Halo? dulu, Ustaz. Jadi cerna. Jelas, Ustaz. Sering makan buah. Biar pencernaannya lancar. Tadi li kedudukannya sebagai khobaru ina yang diawalkan, Ustaz. Mm-mm. Kalau yang Terus contoh itu ya, salah innali sahnya, ya. Kalau salah sah salasa ismu ina yang diakhirkan dan ismu kedudukannya inna sebagai muakhar. Ismu sebagai inna mudhof. muakhar wa huwa mudhaf. Nah, Nah, Wa huwa mudhof. diakhirkan dan juga sebagai mudhof. Nah, makanya akhawatin mudhafun ilaih. akhwatnya mudhofun ilaih. Tinggi. Akhwati mudhofun ilaih. Ini mungkin ada contoh berikutnya lebih mudah mas sekalian. Di sana inna fil masjidi zaidan karena ba'di inna fil masjidi zaidan. Inna fil masjidi Zaidan. Fil masjidi Zaidan. Oh iya, di sini kan tidak menggunakan dhamir, mungkin lebih mudah. Inna ini harfu nasbin tentunya. Fil masjidi itu jar majrur. Jar majrur nggak mungkin menjadi ismu inna, ya kan ya Bu ya? Jar majrur itu pasti khobar. Ah, di sini fil masjidi ini khobaru inna muqaddam, khobaru inna yang diawalkan. Sedangkan zaidan itu ismu inna muakhar, ismu inna yang diakhirkan, makanya mansub. Ini rangkaian normalnya inna zaidan fil masjidi. Rangkaian normalnya inna zaidan fil masjidi. Di sana kalau seperti itu maka urut inna, kemudian ismu inna dan khobaru inna, ya kan Ibu ya? Inna zaidan fil masjid itu normalnya. Urutan normalnya seperti itu. Tapi boleh dibalik jadi inna fil masjidi zaidan. Seperti tadi, kalau saya ulangi, yang perlu diperhatikan ismu inna meskipun diakhirkan maka tetap harus mansub. Gitu Ibu ya? Lalu pengaruhnya secara makna bagaimana? Tadi sempat tertunda. Bagaimana? Bagaimana Bu Indah mau bertanya barusan? Tafadhol. Ya, itu dia jelasin secara makna, Ustaz. Secara makna bagaimana? Apa bedanya inna fil masjidi zaidan dan inna zaidan fil masjidi? Inna zaidan fil masjidi, ma makna wahad? Sesungguhnya masjid yang bagus, masjid di dalam masjid yang bagus. Ma makna Zaid? Zaid itu nama orang. Zaid, iya. Zaid. Bukan Yazid ya. Apa Bu astagfirullah. Bukan Zaid, bukan Zaid, tapi Zaid. Iya, betul. Kalau Zaid itu nama orang. Kalau inna Zaidan fil masjid, sesungguhnya Zaid berada di dalam masjid. Tapi beda tidak maknanya dengan inna fil masjid Zaidan? Maknanya hampir sama. Hampir sama, tapi berbeda. Hanya di dalamnya cuma Masya Allah, fatahallahu alaik. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, inna li thalatha akhwatin, sesungguhnya saya hanya punya 3 orang saudari. Kalau di sini juga demikian, kalau rangkaiannya dibalik, maka akan ada pengaruh qasr atau hasr, ada pengaruh pembatasan Ibu sekalian. Suatu rangkaian kalau dibalik dari rangkaian normalnya, maka di sana akan menimbulkan makna pembatasan. Pembatasan, maksudnya bagaimana? Inna fil masjidi Zaidan, sesungguhnya di masjid hanya ada Zaid, tidak ada orang yang lain. Gitu ya Bu ya? Sesungguhnya di masjid hanya ada Zaid. Kalau rangkaiannya normal, inna Zaidan fil masjidi, sesungguhnya Zaid ada di dalam masjid. Bisa jadi ada orang lain juga di masjid. Tidak ada pembatasan. Begitu ya Bu ya? Wadih wahad? Halo? Kalau yang atas, Ustaz? Kalau yang atas, kalau yang rangkaiannya dibalik, kalau yang rangkaiannya dibalik, sesungguhnya saya hanya mempunyai 3 orang saudari.
Kalau Saudara. misalkan rangkaiannya Ya. normal, sesungguhnya saya mempunyai 3 orang saudari. Ini mirip ibu-ibu sekalian, mirip dengan ayat di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu jumlah fi'liyah umhat sekalian. Rangkaian normalnya itu na'buduka wa nasta'inuka. Itu kalau jumlah fi'liyah itu kan harusnya kan fi'lun dulu, baru fa'il pelakunya, baru maf'ulun bihi objeknya. Ya kan Ibu ya? Normalnya demikian kalau dalam bahasa Arab. Jadi fi'lunnya dulu, baru fa'ilnya atau pelakunya, kemudian maf'ulun bihinya atau objeknya. Normalnya demikian urutan jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab itu. Tapi di dalam ayat tersebut dibalik, bukan na'buduka, tapi iyyaka na'budu. Objeknya diawalkan. Iyyaka itu sebagai objek, diawalkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka yang kedua itu juga objek yang diawalkan, nasta'inu. Di sana akan menimbulkan makna pembatasan. Makanya kalau kita baca terjemahan dari ayat tersebut, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, ada kata hanya di terjemahannya, ya kan Ibu ya? Itu Ya, ya. mana yang artinya hanya? Nggak ada nggak ada yang artinya hanya di dalam ayat tersebut. Lalu mana yang kok bisa ada artinya hanya? Dari rangkaian yang dibalik. Kalau kita misalkan tidak dibalik, kalau rangkaiannya tidak dibalik, kalau kita menggunakan rangkaian normal, misalkan na'buduka, kami menyembahmu. Wa nasta'inuka, kami mohon pertolongan kepadamu. Tapi kalau normal seperti itu tidak ada unsur pembatasan. Kami menyembah kepadamu, tapi bisa juga menyembah kepada yang lain juga. Wa nasta'inuka, kami mohon pertolongan kepadamu, tapi bisa juga mohon kepada yang lain juga, ya kan Ibu ya? Kalau Iya. rangkaiannya normal tidak ada unsur pembatasan, tapi sengaja oleh Allah di ayat tersebut rangkaiannya dibalik. Bukan na'buduka, tapi iyyaka na'budu. Kemudian bukan nasta'inuka, tapi iyyaka nasta'inu. Ya, Gitu Ibu ya? Iya. Nanti insya Allah akan kita pelajari iyyaka seperti itu. Itu bentuk dhamir munfasil Ibu sekalian. Iya, Iyyaka itu dhamir munfasil. Itu dhamir Ibu sekalian. Itu bukan iyanya itu huruf tersendiri, bukan. Iyyaka itu dhamir. Iya itu dhamir. Betul. Insya Allah nanti di semester 8 akan kita pelajari itu. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Begitu Ibu ya. Jadi rangkaian yang dibalik itu biasanya akan menimbulkan makna pembatasan atau istilahnya hasr atau qasr. Begitu Ibu ya. Tapi yang utama di sini ismu inna meskipun diakhirkan tetap harus mansub. Begitu Ibu ya. Ya. Hal min soal. Halo. Laisa ladaikum soal? Tidak ada pertanyaan Mas sekalian? Ada. Baik. Nampaknya sudah jam 5:30 lebih 4. Mungkin kalau kita cukupkan dulu bagaimana Mas sekalian? Ya, nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa Om. Katanya kalau akhwat itu bilang nggak apa-apa itu maksudnya enggak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa tapi nggak ikhlas itu. Ikhlas insya Allah Ustaz. Ikhlas. Assalamualaikum. Afan saya canda. Baik. Kita cukupkan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, istiqomah, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkhusus di sini Bu
Yanti, semoga segera pulih seperti sedia kala. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa. Semoga Allah menjadikan anak dan dari anak soleh dan solehah, dan semoga telah kita di mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam waktu dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa Jazakumullah khairan. Allahumma salli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.